Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah Kompas TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bahagia. Jadi rata-rata kalau ditanya tentang manusia apa yang diinginkan dalam hidupnya, mereka akan menjawab bahwa mereka ingin bahagia. Namun setiap orang memiliki definisi kebahagiaannya sendiri-sendiri. Orang yang tidak punya uang, dia akan mengatakan dia akan berbahagia jika dia memiliki uang yang banyak. Orang yang belum punya pasangan hidup, dia akan berpikir bahwa dengan memiliki pasangan hidup dia akan bahagia. Orang yang belum selesai kuliahnya, dia akan mengatakan bahwa ketika dia selesai kuliah itulah puncak kebahagiaannya. Dan lain sebagainya. Orang yang sakit, dia akan mengatakan kesehatan itulah kebahagiaannya. Nah, para atlet, mereka bertarung dengan waktu, maka mengalahkan waktu itu adalah kebahagiaannya. Dan seterusnya. Sehingga seorang filosof besar, misalkan Aristoteles, mengatakan bahwa kebahagiaan itu memiliki coraknya sendiri karena setiap orang memiliki definisi bahagianya sendiri. Nah, tapi jika kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari sekarang ini, ternyata data-data menunjukkan bahwa di lingkungan kita, baik dalam skala global ataupun nasional ataupun lokal, ternyata menunjukkan faktor-faktor yang mengindikasikan bahwa tingkat kebahagiaan itu semakin berkurang dari waktu ke waktu. Ya, kita ambil indikator yang pertama tentang depresi. Misalkan WHO menyatakan bahwa 3-4% penduduk dunia itu mengalami depresi. Artinya itu jumlah yang sangat besar. Di Indonesia ada laporan yang mengatakan survei kesehatan Indonesia mengatakan sekitar 1,7% orang mengalami depresi, tapi dalam survei lain juga sampai 3,7 sampai bahkan 6,2% penduduk Indonesia mengalami depresi. Artinya mereka mengalami tekanan kejiwaan. Walaupun dalam penelitian terbaru dari Universitas Harvard University ya, mereka mengatakan bahwa penduduk paling bahagia di dunia adalah orang Indonesia. Bukan karena kekayaannya yang banyak, bukan karena pendapatan per kapitanya yang tinggi, tetapi penduduk Indonesia itu memiliki satu modal untuk menjadi bahagia, yaitu interaksi sosial. Jadi karena teori yang paling bisa menjelaskan tentang kebahagiaan dalam penelitian psikologi adalah tentang bagaimana seseorang mampu menjalin relasi dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan sekitar, lingkungan sosial, dia adalah orang menjadi bahagia. Nah, dari fakta-fakta tadi, ada depresi yang sangat tinggi. Angka bunuh diri kita juga lumayan tinggi, meskipun tidak paling tinggi di dunia. Kita masuk kategori di 13 terendah dalam urutan negara-negara yang penduduknya melakukan bunuh diri. Tetapi angkanya cukup signifikan. Ya, kita memang tidak setinggi di Jepang di tahun 2024 yang mereka ada sekitar 800 anak-anak usia di bawah 20 tahun melakukan bunuh diri. Tapi angka di tempat kita juga tidak kalah miris. Anak-anak karena problem-problem sekolah, kadang tidak punya seragam, karena proses bullying yang masih sangat tinggi di sekolah dengan prevalensi yang di atas 50%. Rata-rata ini menunjukkan indikasi-indikasi bahwa ada ketidakbahagiaan yang cukup besar di sekitar kita. Angka, tadi saya sebut angka depresi, kemudian angka bunuh diri, angka perceraian.
perlu kita sadari ternyata 29,7% orang yang menikah, ya, pernikahan di tahun 2023 itu ternyata banyak yang bercerai di tahun 2024. Jumlahnya fantastis, 29,7%. Ada sekitar 300 sekian puluh ribu pasangan yang bercerai. Artinya ada 700 ribu sekian, atau mungkin sekitar 700.000 sekian orang yang tidak bahagia. Kalau dia sudah punya anak, maka tinggal dikalikan lagi akibat perceraian. Dan banyak sekali indikator-indikator yang menggambarkan ketidakbahagiaan ini. Jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia masih 4, sekian persen, 5%. Ada pengangguran yang tidak terlihat. Ya. Itu menunjukkan bahwa angka ketidakbahagiaan adalah angka yang sangat signifikan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim melihat tentang kebahagiaan ini? Apa sebenarnya kebahagiaan dalam pandangan seorang muslim? Nah, dalam Islam, kata bahagia itu dikenal sebagai kata sa'adah. Dan saya mengambil pada kesempatan ini dua definisi dari ulama-ulama kontemporer yang berbicara tentang kebahagiaan. Yang pertama adalah kita baca dalam buku Tasawuf Modern, ya, buku Tasawuf Modern yang ditulis oleh Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah harmoni hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya dan dengan manusia yang lain. Artinya kebahagiaan tidak hanya berkutat pada persoalan yang sifatnya emosional, persoalan yang sifatnya fisik, persoalan yang sifatnya kognitif, persoalan yang sifatnya sosial, tetapi kebahagiaan juga menyentuh dimensi spiritual. Ya. Ada dimensi spiritual dan dimensi akhirat. Ya. Bahwa kebahagiaan itu tidak hanya terputus dia pada kehidupan dunia, tetapi dia sampai pada kehidupan di akhirat. Lalu tokoh kontemporer yang kedua adalah Prof. Naqib Al-Attas. Ini seorang filosof besar Islam, masuk dalam kategori 100 muslim paling berpengaruh di dunia di abad ke-20. Beliau masih hidup sekarang, tinggal di Malaysia dengan usianya yang sudah di atas 94 tahun, tapi masih memiliki pemikiran yang bernas begitu ya. Masih memberikan kuliah. Saya ikut kuliah sekitar 8 bulan yang lalu di Malaysia dengan beliau meskipun sudah di atas kursi roda. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan ini sebenarnya letaknya pada pengetahuan tentang kebenaran. Apa kata beliau tentang kebahagiaan? Kalau bahasa sederhananya kata beliau, kebahagiaan adalah Anda mengetahui sesuatu yang benar dan Anda berada di dalam kebenaran itu. Anda berada di jalan yang Anda ketahui itu. Maka ada satu aspek penting untuk mengenal kebenaran ini adalah pada pengetahuan yang benar. Kata beliau, karena kunci dari segala masalah di dunia ini, baik masalah itu masalah diri, masalah sosial, masalah negara dan lain sebagainya, sebagai beliau mengatakan ada dua masalah, sumber masalah. Yang pertama adalah confusion of knowledge atau error of knowledge, salah dalam berpengetahuan atau pengetahuannya memang salah. Yang kedua adalah the loss of adab, hilangnya adab. Nah, yang pertama ini beliau mengatakan bahwa orang kalau mau bahagia dia harus tahu sesuatu yang benar, karena orang menjadi tidak bahagia kalau dia berada dalam kejahilan, berada dalam ketidaktahuan. Sebagai seorang pelajar, ketika dia diberikan sebuah pertanyaan lalu dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, maka dia berada dalam kebingungan, dalam kondisi confused, dan itu pasti menghadirkan ketidakbahagiaan. Maka orang yang bahagia adalah orang yang menemukan kebenaran dan dia berada dalam kebenaran meskipun kadang-kadang kebenaran itu pahit. Maka berbahagialah Ibnu Taimiyah, misalkan di dalam penjara, ya, di dalam penjara dia bisa menyelesaikan kitabnya Al-Fatawa di dalam penjara. Berbahagialah kemudian orang seperti Said Qutb, dia menetapi kebenaran itu sampai pada tiang gantungannya. Berbahagialah orang seperti Hamka, yang ketika dia di penjara justru dia menyelesaikan tafsirnya. Kondisi secara emosionalnya tidak menyenangkan, secara fisiknya dia terkungkung, tetapi jiwanya kemudian terkoneksi dengan sesuatu yang dia yakini sebagai sesuatu yang benar.
Maka berbahagialah Nabi Yusuf alaihissalam yang dia rela dipenjara dalam waktu yang cukup lama, ya, untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang punya sifat yang buruk, yaitu berselingkuh dengan seorang istri pejabat. Nah, maka kebahagiaan itu menetapi kebenaran. Nah, orang bertanya, apa itu kebenaran? Prof. Nakib menjelaskan lebih lanjut bahwa kebenaran itu harus punya dua dimensi. Yang pertama, dia harus memenuhi apa yang disebut sebagai logical truth, kebenaran yang sifatnya logis. Yang kedua, dia memiliki syarat, yaitu ontological truth, atau kebenaran yang sifatnya ontologis, bersumber pada sumber yang benar, sumber yang punya otoritas. Nah, problem-problem kita hari ini sebenarnya adalah problem-problem pada definisi. Kita sering memberikan definisi yang salah tentang sesuatu, mengartikan sesuatu dengan tidak appropriate, tidak tepat, sehingga kita terjebak pada definisi-definisi yang salah itu dan mengimaninya, sehingga kita masuk ke dalam lingkaran-lingkaran ketidakbenaran, dan lingkaran ketidakbenaran itu membawa kepada ketidakbahagiaan. Nah, tadi saya sudah sampaikan tentang dari dua pandangan itu. Maka bagaimana kita melihat kebahagiaan? Ada satu kata lagi, waktu tadi saya katakan di dalam Islam dikenal sebagai sa'adah, ada satu kata yang menggambarkan tentang apa sebenarnya definisi bahagia dalam Islam itu sebagai sikap yang disebut sebagai itmi'nan, ketenangan. Orang yang punya jiwa itmi'nan ini dipanggil nanti dengan orang yang mutmainnah. Maka ada ayat dalam Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang itmi'nan, orang yang jiwanya tenang. Sering kita pahami bahwa bahagia itu adalah pencapaian dari suatu keinginan. Ketika keinginan kita tercapai, maka kita bahagia. Kalau kita memandang seperti itu, maka bahagia itu hanya dari satu simpul kepada simpul yang lain, atau dari satu titik kepada titik yang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan jarak di antara dua titik itu? Ya, effortnya itu apakah tidak menghasilkan bahagia? Nah, ini yang kemudian dikoreksi di dalam Islam. Nah, Islam memandang bahagia itu sebagai sesuatu yang sifatnya terus-menerus, sifatnya kontinu. Dia bukan dari satu tempat kepada tempat yang lain, bukan dari satu titik kepada titik yang lain, tetapi dia adalah sebuah kontinuitas, keberlanjutan, terus-menerus. Kenapa? Karena definisinya adalah itmi'nan, ketenangan. Dia tenang dalam kondisi apapun. Dalam kondisi tidak punya, dia tenang, karena dalam Islam mengajarkan tentang kesabaran. Dalam kondisi dia berpunya, dia tenang juga, karena dia tidak lupa diri, karena dia kemudian diingatkan dengan konsep kesyukuran. Begitulah seharusnya seorang muslim memaknai kebahagiaan di dalam hidupnya, sehingga dia akan senantiasa untuk hidup di dalam kebahagiaan itu. Nah, kalau kita lihat misalkan di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke 57 dan 58, 57, 58. Ini prasyarat bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhan, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah prasyarat. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada manusia, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang mau'izah, telah datang kepadamu suatu pelajaran. Apa itu pelajaran? Al-Qur'anul Karim. Dia adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi kalau ada orang merasa dia bahagia karena followernya banyak, atau sekarang zaman media sosial yang followernya banyak, ya, kemudian yang like banyak, dapat gift-nya banyak dan lain sebagainya, maka itu bukan bahagia yang sesungguhnya, ya, bahagia yang palsu.
bahagia yang sifatnya sementara, yang akan bawa orang kadang-kadang kepada titik-titik justru ke tidak nyamanan secara psikologis. Dia tidak akan mendapatkan psychological well-being. Oh, saya kalau terkenal saya akan bahagia. Begitu terkenal dia pusing sendiri, di jalan diminta tanda tangan, begitu makan diajak foto, tidak bisa menikmati hidupnya secara sendiri. Karena salah satu kebahagiaan itu ya privasi. Ya, ini banyak orang hari ini yang tidak mengenal sumber kebahagiaan yang ini. Bagi orang terkenal bagian utama adalah privasi. Ketika privasinya sudah habis, ya sudah. Ya. Apa fungsi mau'izah ini? Yang di mau'izah di sini adalah Al-Qur'an ini ada wa syifa'ul lima fi sudur. Jadi dia adalah syifa. Syifa itu obat. Bagi apa sudur? Sudur itu di dalam jiwa ini. Yang jiwa ini nanti kalau dalam surah An-Nas dia tempat dibisikkannya bisikan-bisikan oleh syaitan minal jin nanti wanas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ayat ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat yang ke-58. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi dengan apa kita bergembira? Yaitu dengan karunia Allah dan rahmatnya. Maka segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, karunia rahmat Allah SWT, itulah sumber-sumber kebahagiaan. Dan perlu kita ingat bahwa Allah juga berfirman dalam surah yang lain, ya, Walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan, anzala, menurunkan sakinah, ketenteraman itu fi qulubil mu'minin, kepada jiwa-jiwanya orang beriman. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan kebahagiaan dalam Islam? Itu yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua mempertebal rasa syukur dan memperkuat rasa kesabaran. Ya. Yang ketiga tentu kita harus hidup qanaah, hidup dalam kesederhanaan dan selalu bertawakal kepada Allah SWT. Yang berikutnya adalah mencintai kebenaran. Dengan apa? Dengan thalabul ilmi, menjadi penuntut-penuntut ilmu yang serius, bukan penuntut ilmu yang sifatnya temporer, sementara. Kita harus menuntut ilmu itu dari mulai apa? Dari ayunan sampai pada liang lahat. Ya, mahasiswa ya harus belajar dengan serius ketika di perguruan tinggi. Para pelajar harus serius dengan belajarnya acak-adut. Jangan sampai anak-anak nih, teman anak-anak ini jangan waktunya dihabiskan untuk main game, main Roblox, main dan sebagainya. Waktunya habis tidak untuk belajar. Karena sumber daripada kebahagiaan adalah ilmu yang benar. Yang berikutnya kata Prof. Nakib, kalau kita mau bahagia adalah kita harus melawan sekularisme, pemisahan agama dari sendi-sendi kehidupan dalam bidang apapun. Kita tidak akan pernah bahagia selama pikiran kita sekuler, tindakan kita sekuler, ilmu kita juga sekuler. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ceramah pada kesempatan hari ini. Mari kita menggapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang memiliki dimensi spiritual, kebahagiaan yang memiliki dimensi ukhrawi, keakhiratan, bukan hanya kebahagiaan yang dimensinya duniawi, bukan hanya yang sifatnya emosional, karena itu sifatnya sementara. Bukan hanya yang sifatnya fisik saja, karena fisik juga sifatnya sementara, meskipun banyak orang tidak bisa bahagia kalau dia sakit. Bukan hanya yang sifatnya kognitif saja, tapi kognitif penting, dia bagian dari mendapatkan ilmu yang benar, bagaimana juga memaknai kehidupan dengan tepat. Tetapi ada dimensi yang spiritual, dimensi yang bisa kita capai dengan cara semakin kita mengenal Allah, ma'rifatullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpikir, dengan cara mempelajari ilmu yang baik, lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.